Ada satu buku yang sangat aku sarankan, yaitu PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. Project sendiri didefinisikan sebagai sebuah kegiatan temporary atau sementara yang menghasilkan sebuah produk atau layanan atau hasil yang unik. Penting banget teman-teman mengelola stakeholder dalam project management. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Bicara Audit. Dan hari ini masih dalam seri Study Cisa with Me. Hari ini kita akan coba dalami beberapa aspek dari project management, termasuk estimasi biayanya, terus bagaimana kita mengestimasi ukuran dari sebuah software atau sebuah aplikasi, dan juga tentang bagaimana sih kita mengevaluasi sebuah project. Oke teman-teman, tapi sebelumnya mungkin aku mau sampaikan dulu kalau misalnya teman-teman punya ketertarikan khusus terkait dengan project management, ada satu buku yang sangat aku sarankan, yaitu PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. Ini buku dari PMI dan ini buku yang sangat bagus menurut aku untuk meletakkan fondasi terkait dengan project management. Jadi ketika aku sudah baca buku itu, aku merasa jauh lebih pede ketika harus berbicara tentang project management. Oke, nah sebelumnya aku mau definisiin dulu apa itu project supaya teman-teman lebih kegambar gitu ya. Jadi project sendiri didefinisikan sebagai sebuah kegiatan temporary atau sementara yang menghasilkan sebuah produk atau layanan atau hasil yang unik. Nah, perhatiin ada dua kata kunci yang menurut aku sangat penting. Yang pertama adalah temporary. Jadi sebuah project itu tidak boleh nggak ada batas waktunya gitu ya. Jadi kalau udah nggak ada batas waktunya, itu namanya business as usual gitu, atau kegiatan sehari-harinya bisnis gitu. Nah, tapi kalau misalnya ini secara spesifik, terus kegiatan tertentu gitu ya teman-teman, dengan batas waktu tertentu, itu bisa didefinisikan sebagai project. Nah, tapi ada kriteria keduanya, yaitu unik gitu ya. Jadi hasilnya itu harus unik, harus spesifik, harus sesuatu gitu teman-teman, bukan sesuatu yang sudah umum ada gitu ya. Kalau itu mah kenapa kita harus melakukan project gitu ya. Nah, terus definisi dari project management sendiri adalah sebuah disiplin ilmu di mana kita merencanakan, mengorganisasikan, terus mengelola sumber daya yang kita punya untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu yang terbatas atau waktu yang sudah ditentukan. Nah, perhatiin, jadi ada specific goals, yang pertama keywordsnya, dan yang kedua adalah defined time frame atau sebuah waktu yang ada awalnya dan ada akhirnya. Nah, itu adalah definisi dari project management. Nah, kalau komponen dari project sendiri itu biasanya secara umum ada 5. Yang pertama adalah objektifnya atau tujuannya. Apa sih tujuan kita melakukan project ini? Yang kedua adalah scope-nya. Jadi scope ini definisinya adalah apa yang ada di dalam project dan apa yang di luar project. Jadi didefinisikan secara jelas apa saja sih yang termasuk dalam hal yang harus kita kerjakan atau produk yang harus dihasilkan dalam sebuah project gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah jadwal. Jadi kalau teman-teman lihat project management triangle gitu ya, jadi ada cost, ada time, sama scope. Nah, waktu ini juga merupakan salah satu yang penting. Jadi schedule itu adalah sebuah timeline di mana ada awalnya dan ada akhirnya dari pengerjaan sebuah project gitu ya. Terus komponen yang keempat yang penting juga adalah resource atau sumber daya. Jadi resource ini bisa berupa orang, bisa berupa bahan-bahan gitu ya, terus peralatan, anggaran, nah gitu ya. Jadi apa-apa saja yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan project. Dan terakhir, komponen yang juga tidak kalah penting adalah stakeholder. Ini adalah orang atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap project. Jadi makanya di salah satu bagian dari PM Box itu ada yang namanya stakeholders management, karena menurut aku penting banget teman-teman mengelola stakeholder dalam project management. Oke, selanjutnya kita menuju proses project management. Jadi ini secara umum dikelompokkan menjadi 5, dimulai dari initiation. Jadi biasanya ini adalah kita mendefinisikan project secara high level gitu ya. Jadi biasanya di sini juga kita mengamankan dukungan, mengamankan persetujuan untuk melakukan proyeknya gitu ya. Jadi biasanya di sini kita mendefinisikan tujuannya, ruang lingkupnya, terus juga siapa saja stakeholdersnya, dan juga sumber daya apa yang diperlukan. Oke, selanjutnya kita menuju proses kedua, namanya planning atau perencanaan. Jadi di sini biasanya kita menggambarkan bagaimana kita akan mencapai tujuan dari proyek tersebut gitu ya. Terus selanjutnya tentu ada eksekusinya. Jadi kita mengimplementasikan rencana. Jadi tadi kan kita udah bikin project plan ya.
Nah, ini adalah bagian dari implementasinya dengan menjalankan apa pekerjaan yang diharuskan untuk dikerjakan dalam perencanaan. Jadi, plan ini makanya harus solid banget teman-teman, karena ini akan menjadi dasar dari eksekusi kita. Selanjutnya ada yang namanya monitoring and controlling. Jadi di sini kita melakukan review, melakukan tracking terhadap pencapaian kita dalam melakukan project. Dan akhirnya nanti juga ada proses, misalnya penyesuaian yang harus dilakukan, itu kita propose-nya di sini gitu. Dan terakhir ada yang namanya closing. Jadi ini adalah memfinalisasi semua kegiatan project dan juga secara formal menutup proyek tersebut gitu ya. Oke, itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang lebih teknis, yaitu mungkin yang pertama aku akan bahas dulu terkait dengan metode estimasi biaya dalam proyek gitu. Jadi biasanya ada 3 metode yang digunakan untuk mengestimasi biaya dari sebuah proyek. Yang pertama ada yang namanya analogous estimate. Jadi ini adalah bagaimana kita mengestimasikan biaya proyek yang baru ini berdasarkan pengalaman dari proyek sebelumnya. Nah, ini adalah sebuah metode yang menurut aku paling gampang, paling cepat mungkin, tapi bisa jadi paling nggak akurat teman-teman. Karena bisa jadi ada perubahan-perubahan, misalnya harga barangnya, harga sumber daya manusianya, itu bisa berbeda gitu. Jadi, ini metode yang simple, cepat, tapi bisa jadi nggak akurat gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada yang namanya parametric estimate. Jadi bagaimana kita mengestimasi ini berdasarkan data statistik yang kita kumpulkan untuk mengestimasi biaya. Nah, biasanya ini dianggap lebih akurat ya daripada metode tadi, karena kita lebih melibatkan statistik gitu, data-data yang tersedia gitu ya. Nah, terakhir teman-teman ada yang namanya bottom up estimate. Jadi ini adalah bagaimana kita meminta dari semacam PIC dari masing-masing gitu ya, dari masing-masing aktivitas itu untuk memberikan estimasi berapa biaya yang dibutuhkan gitu ya. Misalnya teman-teman, oke, kita mau mengembangkan sebuah sistem X dari programmernya, kira-kira kalian nanti habisnya berapa sih gitu. Terus dari testernya, kalian kira-kira habisnya berapa sih gitu. Nah, itu adalah bottom up estimate. Jadi nanti dari bottom dari kumpulan para orang yang mengerjakan proyek itu nanti kita kumpulkan jadi satu. Nah, kumpulan dari seluruh biaya tersebut itu adalah biaya proyek secara keseluruhan. Nah, itu adalah metode bottom up. Oke, selanjutnya kita akan menuju bagian dari bagaimana kita mengestimasi ukuran dari software. Ini menurut aku juga sangat penting ya teman-teman untuk kita bisa mengestimasi ukuran dari sebuah software. Jadi kalau kita ngomongin sebuah project, itu tuh nggak cukup kita ngomong, oh ini project yang besar, ini project yang kecil. Harusnya kita estimasi ukurannya tuh seberapa sih biar kegambar real. Ini tuh satu cangkir, atau satu teko, atau satu galon, atau satu toren, apa sih namanya itu? Ya, jadi ukurannya tuh sebesar apa, kalaupun besar sebesar apa gitu. Apakah satu ember, apakah satu bak, apakah seberapa gitu. Jadi ukurannya seperti apa itu harusnya kegambar dengan real supaya kita bisa mengestimasi resource, waktu, dan biaya yang dibutuhkan gitu. Jadi biasanya metode yang umum dikenal orang itu ada 3. Yang pertama adalah namanya source line of code. Jadi ini adalah SLOC. SLOC. Ya, jadi kalau nanti teman-teman ketemu singkatan SLOC, ini adalah source lines of code. Jadi ini adalah sebuah metode yang tradisional teman-teman untuk mengestimasi ukuran dari sebuah software berdasarkan satu parameter, yaitu jumlah baris codingnya. Jadi apakah 1000, apakah 2000, apakah 3000, apakah berapa gitu. Jadi berdasarkan baris kodenya. Nah, metode ini dianggap tidak efektif seandainya kita melakukan project yang kompleks di mana fungsionalitasnya itu tidak hanya sekedar code-nya, tapi juga kompleksitasnya itu ada di diagramnya, objeknya, database-nya gitu ya, atau graphical user interface-nya, tampilannya seperti apa gitu. Jadi ini bisa jadi tidak akurat untuk menggambarkan ukuran dari sebuah software. Terus teman-teman ada yang kedua, yaitu metode namanya Function Point Analysis atau biasanya disingkatnya FPA. Oke, ini tuh metode gambarannya kayak gini teman-teman. Kayak kita seolah-olah mengukur jarak kita mencapai sesuatu tempat, jarak kita menyelesaikan sebuah
pembuatan project gitu ya. Jadi ini diukur nih teman-teman. Kalau misalnya kita menuju sebuah tempat, kita kan nggak cuma mempertimbangkan kendaraan kita, tapi yang perlu kita pertimbangkan juga jalannya gitu ya, dan macam-macam gitu. Jadi kecepatan angin ngaruh nggak sih? Ya pokoknya kita mempertimbangkan beragam hal gitu ya. Dalam hal ini kalau misalnya ini sebuah project gitu ya, kita mengestimasi berdasarkan kompleksitas dari desainnya, inputnya apa saja, processingnya bakal seperti apa, outputnya seperti apa gitu ya, modul-modulnya apa saja, interaksinya seperti apa gitu. Jadi ini makanya dianggap lebih akurat karena dia benar-benar kayak mengukur macam-macam aspek dalam mencapai sebuah tujuan. Nah, terakhir teman-teman ada yang namanya COCOMO. Nah, ini adalah kepanjangan dari Constructive Cost Model. Jadi, ini adalah semacam metode SLOC tadi, tapi ini yang lebih jagonya gitu ya, lebih advance-nya. Jadi, selain jumlah code-nya yang kita hitung, tapi juga kompleksitas dari sistemnya juga dihitung gitu ya, teman-teman. Jadi, kayak ini metode SLOC, tapi dipercanggih gitu. Dengan kita juga menghitung terkait dengan kompleksitas dari sistemnya. Nah teman-teman, biar teman-teman kebayang apa bedanya COCOMO sama Function Points Analysis. Jadi kalau COCOMO ini sendiri, kita tuh menggunakan informasi terkait dengan code-nya gitu ya, dan kompleksitasnya. Sedangkan FPA itu membutuhkan pemahaman terkait dengan requirement fungsionalitasnya dan juga interaksi dari usernya gitu ya. Jadi ada perbedaan gitu, pendekatan untuk mengukur ukuran dari sebuah software. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengevaluasi sebuah project. Ini sangat penting biar kita tahu progres kita sampai mana, apa yang harus kita lakukan. Ya kita kan harus mengevaluasi sebuah project gitu ya. Jadi makanya proses monitoring, proses evaluasi ini menjadi salah satu proses. Astaga, baterai aku habis, jadi aku harus ganti baterai dulu. Teman-teman info dong yang punya kamera Sony ZV-1, kalian tuh gimana sih menghadapi baterai yang sering cepet habis? Padahal aku baru beli baterainya nih teman-teman, tapi kenapa baterainya cepet habis ya? Atau emang ini nature-nya dari baterai-baterainya Sony ya? Ya, gitu. Itu intermezzo aja. Oke, kita lanjutin. Jadi tadi kan sampai ke project evaluation method ya. Nah, ini ada beberapa metode yang kita kenal.